Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang hanya dapat dipercaya oleh mereka yang beriman kepada Allah, karena perintah itu berada di luar jangkauan kemampuan akal sehat manusia. Isra pengertiannya adalah perjalanan malam, sedangkan Mi'raj adalah naik ke atas dengan tangga. Pengertian secara keseluruhan Isra Mi'raj adalah diperjalankannya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah dinaikkannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang gaib yang tidak mungkin ditangkap oleh panca indera manusia. Dalam memahami Isra Mi'raj, perlu kita menelaah ayat Al-Quran yang berisi tentang peristiwa tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa di antara tujuan dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran dan keagungannya. Karena itu, dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad melihat berbagai macam tanda-tanda keagungan Allah dalam alam semesta ini, termasuk segala rahasia-rahasia angkasa di luar dan rahasia-rahasia alam gaib. Dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW juga mendapat banyak pengalaman. Di antaranya bertemu dengan berbagai golongan manusia dan berjumpa dengan para nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Namun di balik itu semua, hikmah dan pelajaran luar biasa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, timbul pertanyaan dari diri kita masing-masing. Kenapa Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj di malam hari? Kenapa bukan pada siang hari? Biar lebih jelas dilihat oleh para umatnya agar mereka lebih yakin akan kebenaran peristiwa tersebut. Apakah Nabi Muhammad malu jika beliau Isra Mi'rajkan pada siang hari? Atau ada sebab-sebab lainnya? Maka berikut pada video kali ini akan kami rangkum. Inilah sebab kenapa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Sebagaimana kita ketahui bersama, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Kebanyakan kita juga percaya bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu juga terjadi pada 27 Rajab. Adapun pada tahun 1443 Hijriah ini, tanggal 27 Rajab bertepatan dengan Sabtu pada 18 Februari 2023. Penjelasan Isra dan Mi'raj terjadi pada malam hari dapat kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami.
Sungguh Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kami lansir dari kenapa Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hayatul Kubra fi Syarhi Kisatil Isra menjelaskan beberapa alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang pertama, karena malam adalah waktu yang tepat untuk melakukan khalwah ataupun menyepi dan pengkhususan diri. Ibnu Munir berpendapat bahwa peristiwa Isra terjadi di malam hari karena malam merupakan waktu yang tepat untuk menyerapi serta biasanya sebagai waktu yang tepat untuk mengkhususkan amalan. Yang kedua, karena malam adalah waktu diwajibkannya sholat. Hal ini didasarkan pada sebuah ayat dalam surat Al-Muzammil. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qumil laila illa qalila. Dirikanlah salat di malam hari kecuali sedikit. Yang ketiga, sebagai sebuah ujian bagi para mukmin untuk percaya terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh akal, serta sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Apakah ia tetap ingkar dengan risalah Nabi atau dia akan beriman? Keempat, karena malam merupakan waktu yang mulia. Hal ini disebabkan karena ada beberapa peristiwa yang terjadi di waktu malam, khususnya kisah-kisah istimewa yang terjadi dalam kehidupan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim yang awalnya menganggap bintang-bintang sebagai Tuhan, kemudian sadar bahwa bintang-bintang tersebut ternyata bukan Tuhan karena ia menghilang. Hal ini terekam dalam surat Al-An'am ayat 76. Allah berfirman yang artinya, ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia juga berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Selain itu, malam juga menjadi waktu dikabulkannya doa Nabi Yakub alaihissalam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 98. Selain dua kisah tersebut, masih ada beberapa kisah lagi yang menunjukkan kemuliaan malam dalam kehidupan para nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, karena malam adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, Allah memberangkatkan Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari. Yang keenam, malam merupakan satu-satunya waktu yang dijanjikan Allah sebagai waktu yang terbaik dalam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Tidak ada waktu lain selain malam yang memiliki keistimewaan seperti ini. Yang ketujuh, malam adalah waktu turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW. Yang kedelapan, malam adalah waktu dikabulkannya doa. Berbeda dengan siang, hanya hari Jumat satu-satunya hari ataupun waktu siang yang memiliki keutamaan tersebut. Yang kesembilan, karena malam adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dan istirahat. Sedangkan pagi diciptakan Allah untuk mencari penghasilan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 47. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Sahabatku semua, demikianlah penjelasan mengapa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Semoga kita sebagai umat Muhammad dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang sangat agung ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.